ngerti, gue juga nggak kenal siapa itu Widya. Kalau benar kamu tahu, jangan cuma ngomong, sini kalian ke Bu Widya ketemu dengan kami deh. Kami kan korban nih. Pasti kami backup Bu Widya dong kalau misalkan Bu Widya tahu. Gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun lalu nongol nih dia. Ya kan cerita A B C D dari ngait-ngaitin ini bisnis tepung lah, bisnis apalah gitu. Ya kan? Terima kasih ya Mbak. Ya bisa dipidana Kalian lah. pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama beri sekali. peringatan bagi seluruh netizen di Indonesia. Untuk netizen yang terhormat, jangan menyamakan foto yang beredar dengan anggota keluarga saya, suami saya, adik saya. Jadi jangan disama-samakan, apalagi diedit ya. Jadi jangan termakan isu hoax itu salah. Jadi di sini saya klarifikasi, adik atau suami saya tidak pernah foto bareng dengan tersangka manapun, apalagi kenal. Ya, saya tegaskan sekali lagi, kami tidak takut mengungkap kebenaran. Kami terus akan memberikan klarifikasi sampai tersangka yang asli ada pada pihak kepolisian. Terima kasih. Nah, Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menantu mantan Bupati Cirebon yang kini mencari alamat Ibu Widya, dan bagi siapa yang dapat menemukan Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep. Ibu ini sangat marah dan meradang sekali karena menantu mantan Bupati Cirebon ini mencari alamatnya dengan imbalan bagi siapa yang menemukannya akan diberikan uang 10 juta. Dan ibu ini menyangkal lebih baik uangnya itu digunakan untuk mencari rumah Cecep di Cianjur, asal usul rumahnya. Lanjut video selanjutnya. Tersebut saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku,
terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga agar benar-benar keadilan ini tertegak, supaya anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat, bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesianya hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu. Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang, dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina, seperti kalian memantau saya? Ya, sayembara kecil amat kalau kalian kolomerat, woi. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak konglomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Ya toh, sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun, itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba, ya kan?
Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu, tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi, ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia, keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap, ya. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya jelaskan, hukum ini hanya milik orang-orang kaya, milik orang-anak penjabat, atau hukum itu hanya untuk melindungi pejabat-pejabat saja? Salam waras saja, salam NKRI. Hancurnya hukum di Indonesia, tidak membela rakyat sama sekali, hanya dipegang oleh orang-orang yang berduit. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa Ibu Widya ini mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini sudah bobrok. Dan katanya, apakah hukum ini hanya untuk orang-orang pejabat? Apakah hukum ini hanya untuk orang-orang yang orang kaya? Jadi dia minta kepada Bapak Jokowi agar mempertimbangkan dan mendengar kritikan dari masyarakat. Sekian, terima kasih.